Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat dan tetap sehat. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang auditing dengan tema audit right issue. Bersama kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Agus Lukman Hakim dan dua rekan saya Merlinda Miratama dan Fitroh Sri Muhiddah. Oke teman-teman, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, pembahasan yang pertama tentang pengertian dari right issue. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang audit proses right issue, maka kita harus tahu dulu pengertian dari right issue itu sendiri. Nah, sebelumnya kata right di sini bukan diartikan sebagai right benar ataupun right kanan, tetapi kata right di sini diartikan sebagai hak. Jadi, right issue memiliki arti menerbitkan hak. Nah, itu tadi pengertian secara kebahasaan. Nah, secara istilah, right issue diartikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu atau hak yang diberikan oleh emiten. Dalam hal ini kita ambil perusahaan, hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru diterbitkan. Di negara kita Indonesia, istilah right issue lebih populer dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat HMETD. Karena sebuah perusahaan mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal dengan terlebih dahulu ditawarkan saham tersebut tadi kepada pemegang saham saat ini atau pemegang saham sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari right issue adalah untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubungan dengan akan dikeluarkannya saham baru. Jadi pada dasarnya right issue merupakan sebuah bentuk corporate action yang dilakukan oleh sebuah perusahaan saat hendak menjual saham barunya kepada publik. Nah, namun sebelum ditawarkan kepada publik, perusahaan menawarkan saham barunya tersebut kepada pemilik saham yang sudah ada. Sehingga pemilik saham lama memiliki hak di awal untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pengertian dari right issue. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dari right issue itu sendiri. Nah, tujuan dasar dari right issue untuk sebuah perusahaan tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan modal perusahaan itu. Gunanya apa sih? Ya, untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo, ekspansi usaha, ataupun meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta tujuan-tujuan yang lain. Nah, selanjutnya tujuan dari right issue untuk pemegang saham lama adalah mempertahankan proporsi kepemilikan saham investor lama tadi. Nah, apabila para investor lama itu tidak menggunakan hak right issue itu, maka mereka dapat menjual right yang dimilikinya kepada pihak yang lain. Nah, tujuan yang lainnya bisa jadi untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar di pasar. Yang selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten. Mungkin biayanya cukup besar, karena dalam proses go public diperlukan jasa dari lembaga pendukung, seperti financial consultant, lead atau main underwriter, artinya yang menjamin emisi utama, ada sub underwriter, yang artinya menjamin emisi tambahan, kantor akuntan publik, legal consultant, notaris, tech consultant, appraisal company, dan yang terakhir, Biro Administrasi Efek. Tujuan pemeriksaan atas proses right issue.
Tujuan pemeriksaan right issue adalah memeriksa kewajaran proses right issue, dalam arti apakah dilakukan sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KIP 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Peraturan-peraturan Bapepam LK yang menyangkut proses right issue. Yang pertama ada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KIP 26/PM/2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9/D1 hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, ada Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor KIP 8/PM/2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9/D2 pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang ketiga ada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KIP 9/PM/2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus. Selanjutnya kita akan membahas tentang audit prosedur atas proses right issue. Yang pertama, meminta fotokopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9/D2. Yang kedua, meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9/D3 atau 9/D4. Yang ketiga, meminta akta notaris yang berhubungan dengan right issue. Keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang ke-8, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para investor. Selanjutnya, contoh laporan audit atas proses right issue. Laporan audit atas proses right issue terdiri dari yang pertama, pernyataan akuntan, kedua, laporan hasil penjualan saham, ketiga, daftar hasil penjatahan saham yang meliputi masyarakat perorangan Indonesia, lembaga atau badan usaha Indonesia, dana reksa, perorangan asing, dan lembaga asing. Kemudian, keempat, akta notaris perjanjian pengalokasian sistem saham. Nah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan mengenai audit right issue. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan ataupun ada materi kami yang salah dalam penyampaian, mohon dikoreksi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.